Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah MG 6028 proses katodik. Sekarang kita berada pada segmen yang ketiga, pada modul yang kedua, masih mengenai pengulangan kembali mengenai korosi aqueous. Kita akan lihat kembali di sini mengenai tipe-tipe sel elektrokimia yang umum juga ditemui pada saat orang melakukan proses proteksi katodik. Yang pertama, sel karena logam yang berbeda. Yang di situ muncul galvanik, muncul korosi galvanik. Itu juga digunakan untuk proteksi katodik yang sebelumnya kita sudah melihat pada saat seng dihubungkan dengan besi, itu sudah sebenarnya galvanik. Apalagi kalau misalnya seng dilapisi dengan besi, artinya seng ini melindungi besi, seng akan terjadi reaksi oksidasi, kemudian besinya akan terjadi reaksi reduksi. Ini contoh kesalahan yang banyak kita jumpai sehari-hari ya, di kamar mandi, di toilet, atau dimanapun, di kantor, di dinding, dimanapun. Kita salah memilih logamnya. Jadi di sini terlihat bahwa ini adalah sesuatu logam, harus dilihat kembali, ini biasanya lebih inert atau lebih mulia dibandingkan dengan yang di sebelah, sehingga ini berkarat, ini menjadi tidak berkarat. Ini menjadi tahan, ini menjadi tidak tahan. Ini terjadi korosi karena beda logam, atau disebut dengan korosi galvanik. Kemudian saya konsentrasi ini bisa terjadi karena ada perbedaan konsentrasi dari garam itu sendiri atau elektrolit itu sendiri. Yang kedua, terjadi perbedaan konsentrasi dari oksigen. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, terjadi perbedaan temperatur, itu bisa juga menyebabkan terjadinya korosi. Yang terakhir ini terjadi perbedaan dari energi dari benda itu sendiri. Kita lihat nih contoh karena adanya perbedaan konsentrasi dari oksigen. Ya, kita sudah lihat sebelumnya kasus seperti ini, yang daerah yang kaya akan oksigen, dia akan menjadi katoda, yang miskin dengan oksigen, dia akan menjadi anoda. Jadi di bagian tengah akan terjadi reaksi oksidasi, di bagian luar ini akan terjadi reaksi reduksi. Kalau misalnya di bawah kasus seperti ini ada dua gelas beker, kemudian katakanlah sama-sama dimasukkan besi ke dalamnya, larutannya juga sama, suhunya sama, kondisinya, temperaturnya juga sama. Yang membedakan di sini adalah di sebelah kiri di sini dialirkan nitrogen, tidak lain tujuannya adalah untuk mengusir kalau misalnya ada oksigen di sini kan keluar. Di bagian yang satu lagi dihembuskan oksigen. Tentu saja kalau misalnya pada saat ini tidak dihubungkan, ditarik, kita dikeluarkan, laju korosi di sini itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan laju korosi yang di sebelahnya, karena di sebelah ini nggak ada oksigen. Tetapi kalau misalnya dihubungkan seperti ini, dihubungkan, malah terjadi kebalikan. Yang orang kadang-kadang salah dalam memahaminya. Malah di sini menjadi katoda. Ini sulit terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasinya pindah ke sini. Ini disebut dengan perbedaan konsentrasi dari oksigen. Karena di sini kaya dengan oksigen, di sini akan terjadi reaksi reduksi dari oksigen ditambah dengan H2O ditambah dengan elektron menjadi OH- yang kita sudah lihat sebelumnya. Di sini terjadi reaksi oksidasi karena minim dari oksigen di sini Fe, kalau misalnya kita bicara di sini materialnya Fe menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 elektron. Ini sama yang sebenarnya sudah kita lihat ya, ini karena perbedaan konsentrasi dari oksigen. Kalau misalnya kita lihat ada suatu tiang dimasukkan ke dalam suatu larutan, larutannya adalah NaCl. Di bagian atas ini kaya dengan oksigen. Jadi di sini yang tidak jauh tapi itu sangat kecil jaraknya, sama seperti kalau misalnya orang melihat kembali ke sini. Di bagian ini akan menjadi katoda, kemudian di bagian bawah ini akan menjadi anodanya. Ini terbentuk karat di sini. Ini juga sama seperti yang digambarkan di sini. Jadi di bagian luar ini akan menjadi katoda, kemudian di tengah-tengah itu menjadi anoda, dan karena ada Fe2+ yang terbentuk, ada OH- yang terbentuk karat di permukaannya. Di pipa, ini kita bicara lagi mengenai proteksi katodik. Pipa di dalam tanah biasanya dilakukan proses proteksi katodik. Ini juga adanya perbedaan dari konsentrasi oksigen. Jadi ada dua tanah, ya di macam-macam tanah. Ya. Kita menanam pipa di situ, tanahnya tidak semuanya sama. Bisa saja yang pertama ketemu tanah seperti ini yang agak sulit ditembusi oleh oksigen atau kandungan di sini oksigennya rendah.
Kemudian ada tanah yang bentuknya seperti pasir, yang mudah oksigennya dari permukaan itu terdifusi masuk ke sini. Misalkan di gurun itu kan tanahnya pasir ya, di Timur Tengah, itu kondisinya seperti ini, kemudian di Indonesia bisa saja banyak seperti ini. Bisa saja di tempat-tempat tertentu ada perbatasan antara yang seperti ini tanahnya dengan di sebelah tanahnya. Jadi kalau misalnya itu terdapat, kita langsung bisa menganalisis ini, daerah yang kaya oksigen itu akan menjadi katoda. Sama seperti yang sebelumnya kita sudah lihat. Ini karena kaya oksigen, dia akan menjadi katoda di sini. Di sini, yang miskin oksigen, di sini terjadi reaksi oksidasi. Jadi karatnya itu akan terbentuk di daerah di sini, karatnya. Di sini malah aman. Walaupun pipanya sama semuanya, gitu ya, karena terjadi perbedaan dari konsentrasi oksigen. Kemudian hal yang lain, ini mirip dengan galvanik, walaupun tidak sama persis, karena logamnya sama di sini. Ini pipanya ada pipa yang lama, kemudian dihubungkan dengan pipa yang baru. Kalau misalnya disuruh analisis, mana yang akan menjadi anoda, mana menjadi katoda. Pipa lama, karena udah lama dipasang, potensinya naik. Jadi kita udah lihat sebelumnya, awalnya dia berada di daerah imun, kemudian karena ada lingkungan yang korosif, dia naik potensialnya. Dia berada di sini. Kemudian potensial pipa yang baru, itu potensial masih di sini. Begitu dihubungkan, yang tinggi yang mana? Ini yang tinggi potensialnya. Yang tinggi potensialnya itu akan menjadi katoda. Rendah potensialnya menjadi anoda. Jadi ini berkarat, tapi ini juga berkarat juga, udah berkarat ya. Tapi ini akan turun potensial. Ini akan menjadi katoda ini. Ini akan menjadi katoda, potensialnya turun. Ini akan menjadi anoda, potensialnya naik. Jadi yang pipa baru menjadi anoda, pipa lama tetap atau pipa lama menjadi katoda. Ada mikro atau makro sel, ini sudah kita lihat sebelumnya ya, yang beda tanah, di sini tanahnya yang sandy atau yang berpasir, oksigennya tinggi menjadi katoda. Ini yang tanahnya katakanlah lempung, ini yang oksigennya sulit masuk sehingga dia menjadi anoda di situ. Di logam itu sendiri juga terdapat daerah-daerah yang anoda dan katoda. Itu biasanya secara umum daerah di batas butir itu menjadi anoda. Jadi di sini biasanya potensialnya lebih rendah dibandingkan dengan yang di sebelahnya, atau energinya biasanya lebih tinggi di sini dibandingkan dengan sebelahnya. Sehingga cenderung untuk melepaskan energi, atau ini menjadi anoda, kemudian yang lain ini menjadi katoda. Baik, kita sudah lihat mengenai sel-sel yang bisa digunakan untuk menganalisis korosi yang terjadi di industri pada saat orang melakukan proses katodik. Kita sudah melihat proses korosi dari pipa lama, pipa baru, kemudian di dalam tanah terjadi perbedaan tanah, seperti apa menganalisisnya. Ya, kita kembali lagi ke laboratorium pada saat kita menghembuskan oksigen lebih banyak, kemudian dihubungkan ke sel yang satu lagi yang oksigennya rendah, ternyata ini menjadi katoda malah, bukan terkorosi. Tetapi kalau misalkan masing-masing terpisah, tentu saja yang dihembuskan oksigen lebih banyak ini dia akan terkorosi lebih cepat dibandingkan dengan lingkungan yang tidak ada oksigen. Tapi begitu dihubungkan malah kebalikan, ini menjadi katoda, yang ini akan menjadi anoda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.